Kami berada tepat di depan pintu gerbang masuk Kabupaten Kolaka Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh Bapak Bupati, Bapak Abdul Aziz SH. Kunjungan kami ke Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka kegiatan glorifikasi terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Pak, kami dari BPMP sengaja untuk datang ke sekolah Bapak karena kami dengar sekolah Bapak adalah salah satu sekolah penggerak yang paling aktif di Kolaka Timur. Alhamdulillah. Ya, jadi kami sehubungan itu juga bersamaan ini kami punya program dari Kemdikbudristek dalam hal mengglorifikasikan program-program prioritas Kemdikbudristek terkait dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan kira-kira bagaimana proses dari semua program ini yang sudah terlaksana, termasuk praktik baik dan aksi nyata yang telah dilakukan sekolah SMP 1 Negeri Polipolen, Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak dari BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi memang SMP Negeri 1 Polipolia itu adalah merupakan salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Kolaka Timur yang tahun 2023 ini sudah memasuki tahun kedua. Jadi kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak di tahun 2021 dan sejak itu kami sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Banyak hal yang sudah kami lakukan terkait dengan bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Ya, di tahun pelajaran 2023-2024 ini kami sudah memasuki tahun kedua dalam program sekolah penggerak. Hal-hal yang sudah kami lakukan dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, yang pertama tentu saja terkait dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Karena itu kami melakukan kegiatan-kegiatan in-house training terkait dengan penyebaran pemahaman kepada semua teman-teman terkait dengan bagaimana melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka yang baik. Kemudian kami juga melaksanakan in-house training terkait dengan bagaimana guru-guru menyusun program pembelajaran dalam rangka melaksanakan kurikulum Merdeka, yang tujuannya tentu agar semua guru dapat menyusun dengan baik, dapat memahami dan menyusun dengan baik program pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan dalam kurikulum Merdeka. Kami juga sudah melaksanakan asesmen awal. Asesmen awal ini dilaksanakan kepada peserta didik yang kelas 7 dan kelas 8, karena di sekolah kami saat ini masih menggunakan dua kurikulum, yaitu untuk kelas 7 dan kelas 8 menggunakan kurikulum Merdeka dan kelas 9 menggunakan kurikulum 2013. Jadi kami melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar dan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi peserta didik sebagai dasar di dalam menyusun program pembelajaran yang berdiferensiasi. Kami juga sebagai sekolah yang ada dalam program sekolah penggerak,
kami diwajibkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di tahun pelajaran 2023-2024 ini kami memprogramkan 3 proyek, yaitu yang pertama pada tema Suara Demokrasi, dan kami merumuskan topik Suaraku Harapanku. Kemudian tema kedua itu adalah rekayasa dan teknologi, dengan kami beri tema future farming, yaitu penanaman dengan menggunakan media hidroponik. Dan yang proyek ketiga berada pada tema gaya hidup berkelanjutan, kami beri topik benang harapan merajut keberlanjutan. Dalam proyek ini anak-anak atau peserta didik itu akan diarahkan, akan diajarkan bagaimana mengelola limbah percak atau limbah kain menjadi sebuah produk. Dan saat ini proyek yang kami laksanakan terkait dengan tema Suara Demokrasi sudah selesai. Kami laksanakan dengan cara blok. Jadi kami blok kurang lebih 1,5 bulan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tema Suara Demokrasi. Dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka ini, kami juga mengoptimalisasi peran komunitas belajar. Jadi di sekolah kami ini ada 2 komunitas belajar yang kami bentuk, dan dari kedua itu motor penggeraknya adalah teman-teman dari PKP, dan kami sudah menyusun program terkait dengan jadwal kegiatan serta program-program lainnya dalam komunitas belajar itu, di mana komunitas belajar ini melaksanakan pertemuan satu harinya itu 1-2 jam dalam setiap minggunya. Dan alhamdulillah hasilnya sangat baik, di mana saat ini bukti nyata yang sudah dilakukan oleh teman-teman komunitas belajar itu adalah terkait dengan bagaimana mereka sudah menyelesaikan beberapa topik pada platform Merdeka Mengajar dan sampai dengan terbitnya sertifikat. Jadi teman-teman di SMP 1 Polipolia semua sudah ada sertifikat aksi nyatanya di PMM. Ini adalah merupakan peran dari komunitas belajar. Selain program-program yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kami juga melaksanakan program Kemdikbudristek terkait dengan kampanye sekolah sehat, di mana kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mendukung kampanye sekolah sehat itu antara lain di setiap hari Senin kami melaksanakan sarapan sehat bersama peserta didik dan semua guru dan tenaga kependidikan. Berikutnya di setiap hari Rabu ada senam kesegaran jasmani kami laksanakan untuk peserta didik dan guru juga. Di hari Kamis kami laksanakan kegiatan jalan sehat sekaligus bakti sosial di lingkungan masyarakat. Seperti kemarin kami laksanakan di hari Kamis kemarin kami melaksanakan jalan sehat sekaligus kami membersihkan sampah-sampah yang ada di lapangan bola di Kecamatan Polipolia. Dan yang terakhir, di setiap hari Jumat kami laksanakan program sehari tanpa gorengan. Ini bekerja sama dengan kantin, jadi setiap hari Jumat tidak ada gorengan di sekolah. Yang terakhir, SMP Negeri 1 Polipolia juga alhamdulillah saat ini di tahun kedua ini sudah melaksanakan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah khususnya yang berada di Kecamatan Polipolia, baik itu pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan kami juga dipanggil untuk berkolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman pada jenjang sekolah menengah atas untuk menyebarluaskan pemahaman terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu aksi nyata terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang saat ini dilakukan oleh teman-teman khususnya guru di SMP Negeri 1 Polipolia, yaitu melalui kegiatan IHT yang sudah dilaksanakan, kemudian di dalam komunitas belajar terkait dengan penyusunan program pembelajaran. Saat ini semua teman-teman guru di SMP 1 Polipolia sudah menyusun program pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka.
Jadi saat ini yang ada itu 8 rombel semua. Jadi ini terisi 8 rombel, ada yang kosong juga di sana. Tapi rencananya teman-teman menggunakan sebagai ruang P5 nanti terkait dengan yang saya bilang benang harapan. Kalau yang di sana di antara lab dengan lab komputer dengan ruang kelas kosong itu adalah persiapan proyek terkait dengan future farming. Itu kita sudah buatkan rangkanya. Di sana nanti akan dibuat penanaman sayuran dengan menggunakan media hidroponik. Kalau ini ruang kesenian. Ini fasilitas olahraganya bagaimana, Pak? Iya. Jadi kalau fasilitas olahraga kalau yang kemarin ini yang lapangan basket ini kepala sekolah sebelumnya bantuan kepala sekolah sebelumnya. Kalau yang lainnya nanti setelah saya datang. Jadi saat ini memang saya sudah pernah usulkan dan sudah pernah ditanggapi bahwa akan di paving block. Makanya waktu itu sudah sempat disuruh ukur. Kami, SMP Negeri 1 Polipolia, Kabupaten Kolaka Timur, siap mendukung dan mensukseskan program Merdeka Belajar Kemdikbudristek. Merdeka Belajar, sukses!